saya Mina dan Mas Ais Surakarta. Saat ini kami sedang berada di Masjid Al-Wusta, Mangkunegaran. Pada tahun 1917, sebelum pindah ke Mangkunegaran, Masjid Al-Wusta berada di Kabupaten Pasar Rebo. Pada pemerintahan Mangkunegaran tempat, dikarenakan beberapa hal termasuk jarak yang terlalu jauh, pada akhirnya masjid ini dipindahkan ke samping barat Pura Mangkunegaran agar lebih dekat dan mempermudahkan para abdi dalam untuk melaksanakan ibadah. Sebelum dinamakan Masjid Al-Wusta, masjid ini bernama Masjid Pura Mangkunegaran Surakarta yang didirikan pada tahun 1817 di Kampung Kauman Pasar Legi oleh Mangkunegaran pertama. Masjid ini tetap berdiri di Kampung Kauman Pasar Legi hingga Mangkunegaran ketiga. Setelah Mangkunegaran ketiga wafat dan digantikan oleh Mangkunegaran IV, Mangkunegaran IV berpendapat untuk memindahkan masjid yang tadinya terdapat di Pasar Legi dipindahkan ke sebelah barat Pura Mangkunegaran Surakarta pada tahun 1878. Awalnya masjid ini hanya masjid induk yang belum ada gapura, serambi, menara, dan malikin. Di tahun 1917, Mangkunegaran ke-7 merenovasi atau menambah bangunan dengan bekerja sama dengan insinyur Belanda yaitu Thomas Karsten. Di tahun 1919, masjid ini mengalami perubahan dengan ditambahkannya menara, malikin, gapura, serambi. Untuk gaya arsitektur masjid ini sama dengan masjid Jawa lainnya dengan atap berbentuk tajuk. Tajuk sendiri merupakan ciri khas arsitektur Jawa tradisional yang memperlihatkan bangunan atau bertumpuk tiga, dan hal ini melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Dengan luas 4.200 meter persegi, masjid ini dikelilingi oleh 4 bangunan lain. Yang pertama ada Maligin. Maligin ini berada di sebelah selatan masjid dengan bentuk lingkaran dengan atap yang terbentuk dari bahan sirap kayu jati. Bangunan ini dulu berfungsi sebagai tempat khitan massal dan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Menara ini memiliki tinggi kurang lebih 25 meter dengan diameter 2 meter. Fungsi menara ini adalah untuk mengumandangkan azan pada saat alat pengeras suara belum ditemukan. Markis ini terletak di depan serambi masjid. Bangunan ini memiliki struktur berupa gerbang dengan dinding di sebelah selatan, timur, dan utara, yang dimana pada setiap dindingnya terdapat tulisan kaligrafi Arab. Tulisan kaligrafi yang terletak di bagian depan atas memiliki tulisan Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, yang artinya sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu yang ditetapkan. Di bawahnya terdapat tulisan sholatul jami'ati afdolu min sholatil fadhi bisaba'in wa ishrina darajatan, yang artinya sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendiri 27 derajat. Markis bagian kiri atas terdapat tulisan kaligrafi yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Bawahnya berbunyi khifdudinin summa nafsi malin nasabi wa misluha aklin ardin qad wajaba, yang artinya menjaga agama, kemudian jiwa, harta, dan demikian juga akal, kehormatan adalah wajib. Bentuk ruang sholat ini memiliki ukuran panjang 24 meter dan lebar 22 meter. Dalam ruang ini terdapat 4 soko guru yang di bagian bawahnya terdapat kaligrafi. Selain itu, terdapat juga penyangga batu yang berjumlah 12 buah yang di bagian bawahnya juga terdapat kaligrafi. Selain itu, terdapat mimbar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang sangat indah. Mimbar ini dibuat oleh Bapak Jayang Songo dari Bali yang berfungsi untuk khutbah.
Ruangan Serambi ini memiliki panjang 22 meter dengan lebar 11 meter dengan saka atau tiang penyangga sebanyak 18 buah. Angka 18 ini melambangkan usia Raden Mas Said ketika keluar dari keraton. Di bagian timur terdapat beduk yang di sebelahnya terdapat kentongan. Beduk ini diberi nama Beduk Kiai Danaswara. Untuk kentongan tidak diberi nama. Pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII, beduk dan kentongan dipukul bergantian sebelum muadzin naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Tulisan kaligrafi yang terdapat di gapura depan saat hendak masuk, bagian atas terdapat tulisan Al-Islamu ya'la wa la ya'la alaihi, yang artinya agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Di bagian bawah terdapat tulisan syahadat Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tulisan kaligrafi yang terdapat di gapura depan saat hendak keluar terdapat tulisan Miftahus Sholati Tohuru atau Huruniswulimani, yang artinya kunci sholat adalah bersuci dan bersuci adalah sebagian dari iman. Untuk jendela yang masih ada kaligrafinya masih asli dari dulu dan belum diganti. Yang didirikan satu berdiri, bukan masjid negara, masjid yang dikelola oleh secara administratif oleh negara. Dan ini kalau ada pemerintah kabupaten kita. Yang ketiga adalah masjid Jami. Masjid Jami ini adalah masjid yang berada di kampung, di tempat-tempat atau lembaga pemerintah, lembaga swasta, kampung-kampung dan lain sebagainya. Yang pendiriannya setelah masjid secara negara ini berdiri. Nah, sedangkan salah satu sedangkan kota-kota masjid yang bersejarahnya adalah banyak sebetulnya, cuma yang masuk di kategori masjid negara juga termasuk masjid bersejarah. Ini yang diberi keterangan oleh pemerintah masyarakat. Yang pertama adalah Masjid Agung Surakarta. Yang kedua, yang pertama adalah Masjid Laweyan, Masjid Negeri Agamis, ini yang pertama yang paling tua. Yang kedua adalah Masjid Agung Surakarta. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, yang keempat adalah Masjid Petakian. Dan Masjid Petakian ini adapun masjid bersejarah kaitannya dengan Masjid Agung, Masjid Maulana, Masjid Petakian, Masjid Agamis, ini berkaitan dengan para alim-alim dulu ketika berdakwah di masyarakat. Sedangkan yang berkaitan dengan Masjid Agung, Masjid Agung Jakarta ini ada juga berkaitan dengan peraturan kabupaten Jakarta. Ada yang di Al-Aqsa ini berkaitan dengan Rojo Purwomanggalaran Jakarta. Yang menurutnya awalnya ada Masjid Al-Aqsa ini dulu namanya bukan Al-Aqsa tapi Masjid Purwomanggalaran Jakarta. Yang diprakarsai dan didirikan pertama kali itu adalah bertempat di Kampung Kauman Pasar Regi oleh beliau Raden Mas Said ataupun yang benar Pangeran Sambonuwo. Kalau Purwomanggalaran ini adalah yang bergelar dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryomangunegoro pertama. Ini sekitar tahun 1911 sampai 8 ini. Jadi letaknya adalah di Kampung Kauman Pasar Regi.
tetap letaknya di kampung Kauman Parsati baru setelah Mangkunegoro III wafat digantikan Mangkunegoro IV. Ini hanya kemarin dipakai oleh Aryo Mangkunegoro IV ini mempunyai gagasan, mempunyai ide ataupun mempunyai pendapat untuk memindahkan masjid yang letaknya di kampung Kauman itu didekatkan dengan Pulau Mangkunagaran. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나